Saudara, meski Kejaksaan Agung sudah tegaskan akan melibatkan KPK untuk mengawasi proses penyidikan perkara korupsi Febri Adriansyah, namun tak kunjung ditemukannya Febri, membuat sebagian pihak menilai kasus Febri sebaiknya diambil alih KPK. Kita bahas bersama dengan pengamat hukum dan kepolisian, Pak Anton Carlyan, dan juga peneliti Pukat UGM, Bang Zainur Rohman yang telah bergabung di Kompas Petang. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Baik, saya ke Bang Zainur dulu. Sebelumnya Anda dengan tegas bilang bahwa sejak polisi melimpahkan perkara Febri ke Kejagung, kasusnya jadi tidak jelas. Maka Anda mendorong KPK perlu ambil alih kasus ini. Kenapa harus KPK? Ya, karena satu-satunya lembaga yang bisa lanjutkan penyidikan di tengah jalan adalah KPK melalui prosedur pengambil alihan. Diatur dengan sangat jelas dalam pasal 10 huruf A besar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Kejaksaan tidak bisa melanjutkan penyidikan di tengah jalan. Yang bisa adalah ketika sudah P21, penyidikan oleh penyidik Polri-nya sudah tuntas, lengkap, semuanya sudah sesuai dengan petunjuk jaksa, kemudian dilimpahkan untuk dilakukan penuntutan. Sehingga memang praktik pelimpahan perkara di tengah jalan ini sangat beresiko. Resiko bisa di-challenge di tahap pra-peradilan. Oleh karena itu menurut saya satu-satunya cara untuk menyelesaikan persoalan tersebut adalah dengan pengambil alihan perkara oleh KPK. KPK diberikan kewenangan dengan jelas. Meskipun memang di situ ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ya, tetapi menurut saya syarat-syaratnya sudah sangat terpenuhi. Misalnya di situ ada keraguan soal melindungi pelaku misalnya, atau juga penyelesaian perkaranya tertunda, atau juga di situ ada campur tangan pemegang kekuasaan. Jadi menurut saya Bang Yasir, kalau dilihat dari keadaan-keadaan yang berlangsung akhir-akhir ini, syarat-syarat itu sudah terpenuhi dan sudah seharusnya KPK melakukan. Berarti menurut Anda, Bang Zainur, secara aturan hukum itu tidak menyalahi, meskipun dari Kejagungnya sendiri menyatakan bahwa agar ini independensi dalam pengusutan kasus ini akan dibentuk tim khusus. Ya, dasar Kejaksaan Agung mengambil perkara di tengah penyidikan tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, mau itu dibentuk tim khusus pun, apakah ada jaminan bahwa tim penyidik kejaksaan itu tidak konflik kepentingan? Karena FA ini adalah pejabat tertinggi di bidang pidana khusus, sehingga dia sudah punya begitu banyak jejaring di dalamnya, atau setidak-tidaknya adalah bawahan-bawahan atau mantan bawahannya. Sehingga kalau misalnya ini nanti tetap ditangani oleh kejaksaan, pertanyaan kita adalah kalau memang FA tidak bekerja sendiri, kira-kira akan dibongkar tidak kalau yang menangani masih dari internal kejaksaan? Oke, keraguan itu yang membuat Anda mendorong agar kasus ini dialihkan ke KPK. Kalau Pak Anton sendiri, perspektifnya seperti apa terkait dengan kita berbicara soal penanganan kasus ini secara transparansi dan juga independen? Apakah juga mendorong kasus ini baiknya diusut sama KPK, Pak Anton? Saya kira memang komplain-komplain dari masyarakat pun juga salah satunya itu harus transparan, objektif, dan independen. Dari awal pengalihan kasus saja sudah menimbulkan berbagai permasalahan. Apalagi yang salah satu tersangkanya itu dari satu institusi. Bagaimana mungkin satu institusi bisa objektif dan independen? Nah, di sini justru KPK sangat-sangat berkepentingan atau berwenang untuk bisa mengambil alih kasus ini. Sudahlah, kita ini era digital, masyarakat sudah pintar, tidak perlu lagi pakai sandiwara-sandiwara lah. Nah, ini pun juga salah satu aspek untuk mengambil alihan kasus itu apabila adanya komplain dari masyarakat. Dan tadi pun juga di pasal 10 diduga seandainya ya satu institusi itu semua juga kemungkinan sangat besar sekali gitu kan. Baik. Untuk melindungi tersangka itu. Pak Anton, mohon maaf saya potong dulu karena ada sedikit gangguan audio, tapi yang menarik adalah hingga kini kan keberadaan Febri masih menjadi teka-teki nih Pak Anton. Sebagai mantan petinggi Polri, menurut Anda siapa yang paling bertanggung jawab untuk menemukan Febri? Tapi jangan dijawab dulu Pak Anton, nanti masih akan kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Mas Zainur juga. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang.
Pengamat hukum dan kepolisian Pak Anton Carlyan dan juga peneliti Pukat UGM Bang Zainur Rohman masih bergabung bersama kami terkait dengan dialog kita petang ini. Dan tadi pertanyaan gantung saya ke Pak Anton adalah terkait dengan keberadaan, teka-teki keberadaan dari ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Menurut Anda siapa yang paling bertanggung jawab untuk menangkapnya? Yang paling bertanggung jawab untuk menangkap ya yang menangani kasus ini. Siapa sekarang ini yang menangani kasus sekarang ini, apakah sudah dilimpahkan ke kejaksaan atau ke kepolisian? Karena jangan sampai kasus ini menjadi pakem. Tidak ada yang bertanggung jawab. Jadi harus betul-betul jelas penyerahannya baik secara administratif maupun secara hukum. Dan bisa juga misalkan kepolisian nanti apabila sudah diserahkan ke kejaksaan minta bantuan kepada kepolisian, tapi itu sifatnya minta bantuan. Namun kalau memang sudah ditangani oleh kejaksaan ya nggak bisa lagi, masa harus cawe-cawe rumah tangga orang lain gitu kan. Ya, yang bertanggung jawab sekarang saya belum mengetahui pasti apakah betul-betul sudah diserahkan ke kejaksaan ataukah belum. Baik. Ini yang ingin saya konfirmasi. Ini harus cepat mungkin. Pak Anton, ini yang ingin saya konfirmasi juga sehingga tidak sampai salah kaprah terkait dengan kasus ini. Karena dari Kejagung sendiri menyatakan bahwa belum ada pelimpahan tapi masih penyerahan berkas. Dan terbaru adalah penyerahan Mindik dan juga BAP dari polisi ke Kejagung. Ya, ini harus ditanyakan betul, jangan sampai nanti pun juga mencari kambing hitam. Tidak ada tersangka karena salah satu adanya pembiaran. Makanya seandainya demikian kan jadi dilipat. Justru lebih bagus ya tangani saja oleh yang independen lah. Dan menurut kita semua pun juga tahu bahwa sekarang yang independen dalam hal ini ya KPK. Jadi saya sangat setuju kalau kasus ini dilimpahkan ke KPK, sekalipun ini maaf ada Satgasus apapun juga. Apabila masih internal ya kita sendiri bisa menilainya nanti akibatnya apa, masyarakat tidak percaya lagi kepada hukum. Apa hukum mau sandiwara katanya. Ini yang kita ya dengar dari suara-suara masyarakat. Ini berbahaya sekali, bukan hanya bagi KPK, bukan hanya bagi Polri, bukan hanya bagi jaksa, tapi khususnya bagi law enforcement, bagi penegakan hukum di Indonesia. Seandainya tetap pemerintah mempertahankan di kejaksaan, ini menurut saya presiden yang kurang baik di sini. Ini mungkin perlu ada campur tangan pejabat yang lebih tinggi. Apakah Menko Polhukam, apakah Bapak Presiden, agar beliau yang bisa menetapkan segera diambil oleh KPK, insya Allah. Jadi diambil oleh KPK. Anda juga mendorong ya agar kasus ini pengusutannya dilanjutkan oleh KPK. Dan yang terbaru Pak Anton dan juga Bang Zainur, ini Ketua KPK sendiri sudah mengaku bahwa sudah berkomunikasi begitu dengan Jaksa Agung terkait dengan supervisi perkara dari mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Namun yang menjadi sorotan adalah Ketua KPK sendiri mengaku bahwa pembahasan ini akan masih terus berlangsung dan informasinya adalah tetap harus menghargai proses hukum yang terjadi ataupun yang tengah dilaksanakan di Kejaksaan Agung. Kita dengarkan bersama dulu pernyataan dari Ketua KPK. Ada ketentuan, ada pasal 6 yang mengatur tentang kewenangan, koordinasi, dan supervisi. Nah, nanti sambil kita tindak lanjuti, meskipun secara permintaan, secara lisan sudah disampaikan, nanti kan pasti ada permintaan juga secara tertulis dan akan dibahas sesuai dengan SOP yang ada di KPK. Komunikasi formal secara resmi antar kelembagaan sudah mulai berjalan belum? Ya, sudah mulai jalan. Gitu. Masuk komunikasi Bapak dengan Pak Jaksa Agung? Tadi kan sebelahan saya sama beliau duduknya. Sudah membahas hal itu dengan Pak Jaksa Agung? Sedikit banyak sudah adalah pembahasan dari beberapa waktu yang lalu. Artinya itu menunjukkan keseriusan daripada Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti penanganan ini. Menarik untuk diulas nih Bang Zainur. Dari jubir KPK bilang sebelum terima surat resmi, tapi pimpinan KPK Setio Budianto menyatakan bahwa sudah berkoordinasi, tapi tetap menghargai proses yang berlangsung di Kejagung. Mas Zainur? Ini saya lihat, ya ini saya lihat lebih kepada sopan santun ya. Padahal sebenarnya ini adalah penegakan hukum.
Jadi kalau ini merupakan penegakan hukum, maka perlu dilakukan sesuai dengan aturan hukum. Memang KPK bisa dengan melakukan koordinasi dan supervisi. Namun untuk supervisi itu sangat-sangat terbatas. Supervisi itu kewenangannya adalah pengawasan, penelitian, dan penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dalam pemberantasan korupsi. Jadi tugasnya tidak bisa misalnya memastikan bahwa prosesnya itu benar-benar misalnya independen atau objektif. Untuk bisa benar-benar memastikan, satu-satunya jalan adalah dengan mengambil alih. Alasan pengambil alihan menurut saya sangat kuat, yaitu karena pelimpahan di tengah jalan di tahap penyidikan dari penyidik Polri ke KPK kepada kejaksaan itu tidak memiliki dasar hukum sehingga membuka celah pelanggaran hukum. Dan yang kedua adalah tingginya potensi konflik kepentingan ketika perkara ini ditangani sendiri oleh institusi kejaksaan. Jadi Bang Zainur, menurut Anda untuk menghindari sopan santun dalam tanda kutip yang tadi Anda sampaikan, menurut Anda perlu ada pihak yang lebih tinggi levelnya memberikan perintah seperti yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Anton dari Menko Polkam atau dari Presiden? Ya, perintah dari Presiden atau Menko Polkam perlu ya terhadap dua institusi, yaitu kejaksaan dan kepolisian. Apa perintah yang diperlukan agar masing-masing menghargai dan menghormati proses hukum yang dijalankan? Menurut saya pengalihan dari kepolisian ke kejaksaan itu tidak lepas dari bentuk-bentuk kanan, pressure, intervensi. Nah itu yang seharusnya dihindarkan. Nah kalau sudah ada arahan misalnya dari pejabat yang lebih tinggi daripada Kapolri dan Jaksa Agung, seharusnya perlu untuk meng-hire pihak ketiga yang memang diberi kewenangan oleh undang-undang dan tidak punya konflik kepentingan, independen, yaitu KPK. Jadi kanan publik itu sangat kuat dan saya lihat di mana-mana kalau kita lihat di sosmed, kita lihat perbincangan publik di warung kopi, semua sama, semua menunggu aksi dari KPK untuk ambil alih. Tapi saya paham bahwa kemungkinan KPK tidak akan berani di posisi sekarang sebelum ada sinyal. Sinyal dari siapa ya? Sinyal dari kekuasaan tertinggi negara. Kalau sudah ada sinyal misalnya agar prosesnya itu independen, saya berpikir KPK pasti akan berani. Bang Yasir. Kalau Pak Anton sendiri melihat kalau seandainya KPK sebenarnya mau tapi menunggu sinyal dari yang lebih tinggi, Pak Anton melihatnya apakah itu akan diberikan, instruksi itu akan diberikan? Saya kira lambat laun akan diberikan. Karena seandainya masih tetap ditangani oleh kejaksaan, masyarakat gaduh. Nah, salah satu kegaduhan itu konflik masyarakat pun juga ini salah satu syarat di dalam poin itu dialihkan kembali gitu kan. Jadi ini dan kenapa? Karena masyarakat apa percaya salah satu ya tersangkanya ada dalam institusi tersebut, kemudian institusi tersebut menangani. Ini kan ya seperti main-main gitu kan. Ini hukum gitu kan. Jadi ya sebaiknya ini demi menyelamatkan hukum segera ya pimpinan tertinggi atau siapapun juga untuk bisa bukan hanya kepada Polri dan Kejaksaan tapi bisa memerintahkan mungkin agar segera kasus ini diambil alih gitu. Jadi menurut daripada Anda hanya melindungi satu orang, tapi penegakan hukum trust penegakan hukum ini jadi menurun di hadapan masyarakat. Meskipun Pak Anton dari Kejaksaan Agung sendiri sudah menyatakan bahwa biar ini transparan dan independensi akan dibentuk tim khusus. Belum cukup ya menurut Anda ya? Saya kira walaupun mungkin kenyataannya iya, tapi apa bisa menghadapi ya istilahnya kecurigaan-kecurigaan dari masyarakat? Apa masyarakat percaya kalau itu ditangani oleh ya institusi yang bersangkutan akan objektif, akan transparan, akan independen? Pasti tidak percaya. Ini kan sama dengan mencari masalah sendiri. Jadi ya mendingan lepaskan saja masalah. Dan memang secara undang-undang juga ada institusi yang memang berwenang untuk ya menangani. Kalau tadi saya sependapat dengan Bung Jayanur, kalau cuman ya supervisi pengawas beda dong. Saya juga pernah jadi penyidik. Beda dengan yang masak sendiri. Ya pengawas kan sewaktu-waktu. Kadang-kadang kalau diminta saja. Memang melekat terus tidak. Dan sekarang juga seandainya tidak pengawas juga ada pengawasan, ada wasidik, ada irwaskum, lain-lain. Tapi beda dengan
dengan menggoreng dan memasak sendiri. Beda sekali gitu kan. Sehingga baik Pak Anton Carlyan maupun dari Bang Zainur Rohman mendorong agar kasus ini sebaiknya diambil alih oleh KPK. Kita nantikan seperti apa proses hukum yang akan berlangsung selanjutnya. Terima kasih pengamat hukum dan kepolisian Pak Anton Carlyan dan juga peneliti Pukat UGM Bang Zainur Rohman telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Usai jeda saudara, Kompas Petang akan kembali hadir dengan informasi. Usai serangan drone Amerika Serikat yang menyasar pelabuhan Iran, militer Iran meluncurkan serangan rudal ke negara sekutu Amerika Serikat. Serangan ini juga merupakan upaya untuk menentang klaim Amerika Serikat yang akan menguasai Selat Hormuz. Pembahasannya saudara akan hadir usai jeda.